Kalau minuman itu adalah untuk antibody, stamina fisik, karena memang corona adalah menyerang orang-orang yang punya staminanya lemah. Nah, tapi kalau preventif yang sudah sampai pada virus itu masuk, supaya juga tidak masuk, otomatis saluran yang dirasuki oleh virus tadi disterilkan dengan penawar ini. Kalau ada kesulitan bisa kontak kita akan kasih tahu letaknya di mana. Barangkali ada yang tidak tahu bahan ini ada di mana. Yang kesulitan adalah yang bahan yang pahit tadi, bro. Silakan menyaksikan, sebentar lagi testimoni ini akan Anda dengarkan bagaimana pengalaman-pengalaman dari keluarga yang mendapatkan klaster COVID-19 dan melewatinya, dan alhamdulillah sembuh. Sekeluarga. Terima kasih Mas Roy. Kali ini bisa hadir di dalam video Satria Kreatif. Sama-sama. Gua denger nih Mas Roy punya cerita yang menarik nih di masa pandemi ini, terutama di keluarganya Mas Roy nih. Boleh diceritakan dalam video ini, Mas Roy? Ya, sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih buat kru yang sudah bersedia mau mewawancarai saya dalam hal ini. Ya gimana ya, kalau boleh dibilang korban sih bukan, cuman ya di masa pandemi seperti ini mau nggak mau juga kita harus menerima apa yang terjadi gitu. Ya benar-benar ada benarnya juga kalau memang saya termasuk salah satu keluarga yang terkena imbas dari corona ini gitu. Hampir semua ini Mas, semua satu keluarga. Dari awalnya satu terus menjalar ke semua atau Iya, jadi kita termasuk dalam klaster keluarga. Masuk dalam klaster keluarga sekitar 8 orang lah. 8 orang Mas, 8 orang. Itu isolasi di satu rumah atau sampai ke rumah sakit? Kebetulan kalau yang sekarang sih 4 orang masih dirawat dalam perawatan, terus 4 orang isolasi di rumah. Karena yang 4 orang isolasi di rumah menurut dokter di sana tidak perlu dirawat, meskipun ada gejala, cuman tidak terlalu mengkhawatirkan. Nah kebetulan yang 4 orang ini termasuk ayah saya, ibu saya, 2 kakak saya dan kakak ipar saya tuh harus dirawat di rumah sakit. Nah kronologisnya keluarganya Mas Roy ini kok bisa sampai satu klaster keluarga itu terkena positif COVID seperti apa Mas? Iya, gimana? Saya juga nggak bisa nyalahin siapa kena di mana atau siapa yang menularkan atau gimana. Cuma yang pasti memang saya juga berangkat dari tim kesehatan. Salah satu keluarga saya juga ada orang tim kesehatan juga. Saya sama-sama kerja di rumah sakit. Cuma mungkin frekuensi saya ketemu untuk di keluarga lebih jarang ketimbang kakak saya yang satu kan. Karena tinggal di dalam satu rumah. Itu sih gejalanya seperti biasa Mas, batuk. Ada batuk. Awalnya tuh kayak orang meriang. Meriang, kemudian tiba-tiba meriang, batuk. Nyeri menelan. Intinya menyerangnya ke pernapasan memang ya? Iya. Nyeri menelan, kemudian tiba-tiba pilek, dan yang lebih fatal lagi nggak bisa nyium apa-apa. Awalnya memang ibu saya. Ibu saya tuh tiba-tiba ada gejala itu. Gejalanya sih sebenarnya muntah-muntah aja gitu. Terus rapid kah atau swab langsung gitu? Awalnya ibu saya dulu yang terkena terkena gejala, terus kemudian tiba-tiba kakak saya di tim kesehatan di salah satu rumah sakit itu ada gejala yang sama. Gitu. Tiba-tiba dia inisiatif memeriksakan diri langsung di rumah sakitnya, positif. Gitu. Udah semuanya, semuanya udah kaget, kakak saya nyatakan positif, campur aduk deh di situ, semua emosi, marah, ya gitulah pokoknya. Akhirnya inisiatif semua dibawa malam itu juga sampai jam 12 dini hari dibawa
di swab semua, besok hasilnya positif. Gitu. Berarti langsung ke tempat rumah sakit. Iya, kebetulan saya juga yang ngurus kemarin itu. Nah, dalam satu keluarga Mas Roy ini kan udah terdata terkena ya positif ya. Was-was kan? Aku kena apa enggak nih gitu kan? Adakah treatment khusus sebelum melakukan tes COVID itu, Mas Roy? Sebenarnya sih pada saat tahu keluarga positif tuh udah campur aduk banget. Campur aduk sedih, pokoknya dalam satu hari tuh saya bisa nangis berapa kali tuh. Karena nggak percaya meskipun saya orang kesehatan, orang medis, itu nggak percaya. Karena saya nanganin sendiri pasien. Benar. Saya yang nanganin pasien, saya tahu trik-triknya gimana. Itu Dan protokolnya udah juga iya. ketat banget ya. Itu saya udah campur aduk tuh, telepon temen, telepon senior saya di ruangan sampai nangis, semua pada kaget, telepon dokter paru saya di rumah sakit, kok bisa gitu. Akhirnya saya curhat lah sama salah satu orang yang memang selama ini juga saya sering curhat masalah kesehatan juga, curhat masalah pribadi, bla 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 bla. Gini. Gejalanya keluarga gini. Akhirnya saya juga tiba-tiba dikasih saran, coba kamu gini sebelum kapan ditesnya? Besok, saya bilang gitu kan. Besok tesnya. Coba kamu ada 4 unsur. Ini coba kamu siapkan dan harus dilakukan, tidak boleh tidak buat besok tes swabnya. Malam itu juga saya lakuin langsung. 4 unsur itu ada unsur manis, pahit, asin dan asam. Itu semua alami. Alami. Iya. Pokoknya yang sifatnya itu natural, sifatnya itu yang herbal lah, kayak racikan-racikan jamu-jamu gitu deh. Dan itu saya bener-bener nggak tahu apa gitu kan. Kalau yang lainnya sih hampir tahu, tapi ada salah satu yang saya belum tahu banget. Nah itu ya saya beli, saya racik, bener-bener saya ikutin saran dari beliau. Ya hasilnya pada saat saya bikin itu, jadi sifatnya itu kayak inhalasi, penguapan. Oh, yang diserap uapnya ya? Uapnya yang diserap. Oke. Itu lega ini saya, hidup. Penapasan, rongga-rongga penapasan itu? Bener-bener lega banget. Terus muka tuh juga kayak fresh banget. Jadi kita kayak saya tuh berasa kayak dicipratin air muka tuh. Terus kayak di dryness ininya nih, hidung. Nah udah berlanjut tuh bener-bener saya dalam 24 jam tuh saya hirup. Terus ya? Besok paginya pas saya mau swab juga saya hirup. Paginya jam 11 siang saya di swab, besoknya negatif. Nah biasanya nih Mas Rio nih, dalam klaster keluarga kan, biasanya kan hampir semua ya itu kena. Maksudnya ya kita tahu lah virus ini memang sangat cepat banget nularnya dan tak terduga kan. Nah lewat treatment itu dan disiplin dari arahan temennya Mas Roy ini dan bisa negatif. Awalnya sih saya mikir gini, karena saya udah ngerti obat-obatannya juga ya, cuma saya mikir, gimana caranya ya kalau gimana caranya besok saya itu pas di swab harus negatif gitu. Terus saya mikir, akhirnya saya curhat dong. Salah satu orang yang sering saya curhat tuh, beliau namanya Mas Satrio. Terus saya curhat, Mas gini, gimana ya Mas? Karena saya lebih fokus ke diri saya, mungkin beliau juga lebih memfokuskan ke diri saya juga gitu. Udah pokoknya untuk kamu sendiri, coba kamu harus terapin apa yang saya bilang, harus dijalankan, jangan sampai nggak dijalanin pada saat besok kamu mau di swab. Akhirnya saya jalanin tuh, mungkin tujuannya beliau untuk ini kali ya, ke diri saya dulu. Kalau memang nanti memang benar-benar ada hasil yang menyenangkan, maksudnya menggembirakan, baru akan saya kasih ke keluarga saya gitu. Nah pada saat memang hasilnya saya sudah negatif, apa yang disampaikan oleh Mas Satrio itu langsung saya infoin ke keluarga, khususnya yang lagi di isolasi mandiri di rumah saya. Itu kakak ipar saya sama 3 keponakan saya.
Nah, kebetulan besoknya mau di swab, saya buru-buru tuh beli bahan-bahannya, terus saya infoin harus begini, dan di malam itu pun dikerjakan, langsung dikerjakan oleh kakak ipar saya dan 3 keponakan saya. Semuanya masih positif. Oh, kakaknya positif juga. Semuanya mas. Jadi kita klaster keluarga hampir 8 orang. Dan setelah besok tahu mau swab itu langsung saya buru-buru infoin apa yang udah saya alamin, apa yang udah saya lakuin, dan hasilnya memang menggembirakan dan menurut saya worth it dan bagus, kenapa enggak gitu. Dan ya alhamdulillah. Hasilnya berarti ketika udah positif kan berarti udah ada gejala kan dia kan. Nah, ketika melakukan treatment yang Mas Roy katakan itu langsung efek ke dia. Dari informasi 3 ponakan sama kakak ipar saya, pertama itu enak banget, pernafasannya longgar, terus muka jadi fresh, benar. penciumannya lebih peka lagi. Oke. Itu yang tujuan, dirasain. Dan tujuan akhirnya ya emang Pada saat swab negatif. Iya, alhamdulillah mas negatif. Dan kalau boleh tahu sekarang nih yang masih dalam perawatan masih ada atau udah clear semua? Masih ada mas. Masih ada. Ya. Jadi ayah saya, ibu saya, sama 3 orang kakak saya. Totalnya 5 orang. 9 lah totalnya. Dan itu tetap ya melakukan treatment itu ya. Meskipun di sana atau yang kebetulan yang di rumah sakit karena akses untuk masuk ke dalamnya saya agak susah. Benar-benar ketat banget. Iya, jadi saya baru bisa sekarang ini ngasih gitu. Jadi saya lebih untuk yang di isolasi di rumah dulu aja yang saya terapin yang dari masa trio ini gitu. Nah, setelah setelah tes swab positif terus treatment negatif, apakah pernah tes swab lagi? Ya kebetulan informasi dari dokter di sana kalau sudah negatif nggak perlu lagi ya. Iya. Nggak perlu. Dan sampai sekarang pun udah gejala itu udah nggak ada ya? Tidak ada. Clear sama sekali. Clear sama sekali. Penciumannya tajam, kemudian pilek nggak ada, batuk nggak ada, kayak orang normal aja. Benar-benar. Gitu. Nah, pesan kesannya Mas Roy ini dari saran yang diberikan Mas Satrio itu seperti apa yang bisa diambil manfaatnya bagi yang nonton video ini? Kalau menurut saya sih ini bagus banget ya, karena bukan yang ala-ala atau gimana. Kalau menurut saya dari kacamata kesehatan pun ini termasuk masuk juga sih, karena ini kan herbal kan, hitungannya kalau kita bilang di rumah sakit itu kayak inhalasi kayak penguapan. Bedanya kalau inhalasi di rumah sakit pakai obat kimia, bahan-bahan kimia, ini dengan ramuan-ramuan yang alami. Memang banyak banget masukan-masukan setelah saya yang pada saat itu yang luar biasa, pikiran itu udah nggak ngerti, bercabang kemana-mana, nangis sana sini dalam 1 hari 2 hari itu nggak berhenti karena kan memang saya kan klaster keluarga yang benar-benar itu di luar jangkauan saya kan, harus kena semua gitu. Itu sedih campur aduk semuanya. Roy ini, minum ini. Tapi semua yang teman-teman itu kan salah satu support juga dengan begitu kan. Saya tampung. Nah, tapi dalam hal ini mungkin saya juga cari yang aman kan. Cari yang aman yang juga menurut saya kayaknya bagus nih. Dan saya pribadi ngerasain enak. Saya yang nyobain tuh enak gitu. Tapi kalau mungkin saya juga kadang-kadang di luar ekspektasi saya, kok bahan-bahan seperti ini bisa sih bikin refresh ini gitu kan, gitu. Tanpa mengecilkan apa. Menurut saya ini sederhana dan bagus banget. Dan saya ngerasain sendiri itu, demi Allah saya ngerasain sendiri, bagus banget. Enak maksudnya bener-bener dryness banget di pernafasan kita gitu. Dan emang kebetulan bukan yang hanya di isolasi aja, keluarga saya yang saya kasih treatment seperti ini. Keluarga saya, orang tua saya yang masih dirawat pun juga sekarang sudah mulai saya berikan seperti ini, saya treatment seperti ini, apa yang udah diajarkan ke saya. Ya alhamdulillah sih sekarang udah mulai inhalasi dengan ramuan ini, penciumannya udah mulai enak, udah mulai kayak ibaratnya apa ya, kalau orang digurah gitu ya, digurah keluar itunya cairannya gitu.
Ya mudah-mudahan sih buat pemirsa di rumah kalau dicoba, kalau ada yang memang bagus dan memang ini oke, kenapa tidak gitu. Bener. Dan sederhana, simple lagi. Karena saya sendiri yang ngerasain. Dan ini adalah metode pencegahan dini ya sebetulnya ya. Apa gimana? Iya, kalau menurut saya ya pencegahan dini. Jadi kalaupun memang sudah ada yang terkena, yang keluarga saya alami pun nggak jadi masalah sih, Mas. Bener. Dia sekarang tetap. Tetap Jadi kayak terapi inhalasi, terapi ya. penguapan gitu. Benar. Ya, terima kasih banyak, telah banyak banget pengalaman pribadi ya Sama-sama, Mas. dari keluarganya Mas Roy, dan turut juga prihatin karena masih ada yang dirawat ya kan. Dan semoga yang dialami Mas Roy ini cepat berangsur-angsur pulih semuanya ya. Amin. Dan juga seluruh dunia dan negeri ini juga Amin. semakin membaik ya.